Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana, Allahumma akhrij ummat sayyidina Muhammadin, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raga'ib wa usul khawatimi wa yustasul ghamam bi wajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi min kulli ma'alim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatihi al-Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi al-'alimi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azizil karim wa ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa hasana at-Tirmidzi wa sahihu Ibnu Hibban. Sabadana nyangakeun puji kali syukur ka zat ilahi rabbi. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini sore yang sangat berbahagia dan sedikit mendung di Bandung. Enggak tahu di daerah kalian. Yang jelas tadi pagi-pagi hujan, sekarang mendung ya. Mendung tidak berarti hujan, dan mudah-mudahan hujan ini, mendung ini tidak semendung hati kita. Hati kita mau mendung atau cuaca kita mau mendung atau cerah, tetap inilah kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi takdir yang kebetulan, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekadkan kurang sadayana, tekadkan dalam hati kita, pertemuan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan karena Allah, berpisah karena Allah. Puji anu maranti urang sanggakeun ke Allah Rabbul Izzati. Puji kita sanggakan atau serahkan kepada yang memiliki puji, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita masyhurkan, kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha masyhur. Juga tawakal kita kembalikan kepada Allah yang maha kuasa.
Salawat besertanya salam mugi kita curah limpahkan kepada junjunan kita habibana kang jadi bekasannya per Nabi kami kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya para tabi'in itba'ut tabi'in ulama khalafnya ulama salafnya juga sampai mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari mantena atau Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan anak soleh dan sudah bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dihormatin hadirin sekalian, anu kusim kuring dihormat guru-guru kami, yang kusim hormat para habaib, yang kusim hormat keturunan bagi Nabi Muhammad SAW, yang sudah hormati bapak aparatur pemerintahan setempat dari atasan sampai bawahan semuanya, kum yang tidak satu sebutkan satu persatu, kum hurujidna wal akhirah, para sahabat sebagai obornya dunia, para ulama sebagai penerus warisul anbiya, kita para santri sebagai penerus ilmu obornya akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan anak soleh dan solehah tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izin dalam kesempatan ini kita baca tentang larangan korupsi dan kolusi. Dari Nabi Muhammad SAW, atau Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah tadi, dalam surah Al-Baqarah 188, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله العزيز الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Baqarah 188, yang artinya wallahu a'lam bil muradihi wala ta'kulu tina akala ta'kulu, dan janganlah gitu, coba ulah ngada haranjen gitu, janganlah sebagai kamu memakan sebagai yang lain di antara kamu amwalakum dengan jalan batil gitu, jangan amwalakum bainakum bil batil, harta orang lain jangan dimakan, membawa urusan bil batil wa tudlu biha ilal hukam ta'kulu fariqa, antara kamu dengan jalan yang batil, mencuri, batil itu korupsi, kolusi ya. Janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Banyak sekarang mencuri batas tempat, ukuran waktu, mencuri, korupsi, kolusi dan nepotisme, ngagirkan rekening, makan harta anak yatim, makan harta negara, makan harta masyarakat, potong situ, potong sana, banyak sekarang. Jangan, supaya kamu dapat memakan sebagai pada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Padahal maapal ya teh dosa tadi dilakukan ta eta teh jelema nu doraka, digedor di neraka. Tong bala digedor di neraka aya ge tos ka panghima kumaha dijebloskeun ka penjara. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ana Rasulullah sallallahu melaknat Rasulullah sallallahu ar-rasi kepada orang yang menyuap. Berkata Rasulullah melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4 dihasankan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Yang menyuap dan yang disuap, ar-rasul murtasi binar. Tinjauan bahasa ar-rasi adalah orang yang menyuap, al-murtasi orang yang disuap atau yang menerima suapan, sama di dalam neraka. Biografi perawi di sini, biografi Abu Hurairah telah dibahas pada bab 1. Penjelasan hadis di sini, menyuap dari masalah hukum adalah memberikan sesuatu baik berupa uang maupun lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapatkan hukum ringan. Hukum Indonesia bisa dijual atau dibeli, digilak-gilak, tapi hukum Allah insya Allah nanti kita tonton orang yang menjual hukum kepada uang, kita tonton nanti di akhirat. Perbuatan seperti ini sangat dilarang dan Islam dan disebarkan oleh para ulama. Tidak boleh. Al-Baqarah 188 tadi dibacakan. Jadi suap menyuap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Akan merusak sebagai tatanan
atas sistem yang ada di masyarakat dan menyebabkan terjadinya kecerobohan. Jadi bahaya. Pejabat nyuap yang jadi pejabat, nyuap yang jadi RW, nyuap, ayo nyuap yang jadi RW. Jadi pejabat desa nyuap deui jadi camat, nyuap lagi, hayang masuk jadi PNS, nyuap lagi, hayang jadi itu, nyuap lagi, gawe enema, nyuap lagi. Rasul wal murtasi pindah. Yang menyuap yang disuap di dalam neraka jahanam bareng-bareng itu ya. Yang biasa aja kita mah biasa, yang murni-murni aja daftar PNS biasa. Kalau dari segina diterima, kalau enggak ya banyak kerjaan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjamin kita banyaknya harta, tenangnya jiwa, tidak menjamin banyaknya jabatan kita bahagia, tidak menjamin gelarnya panjang sampaikan sadeupa, doktor, profesor, doktor, kiai, haji, titik-titik, MA, titik, PhD dan sebagainya. Di hadapan Allah, di hadapan manusia tidak bagus, maka tetap Allah jebloskan, apalagi menyuap, apalagi pangkatnya habis nyuap, wah itu tidak sesuai gitu kan. Jika Anda tidak dapat mendapat sesuatu yang Anda butuhkan, sedangkan Anda sangat menginginkan, maka kirimlah juru damai. Dan janganlah pesan apa-apa, juru damai itu adalah uang. Jangan. Bagaimanapun juga seorang hakim yang telah mendapatkan uang suap tidak, maka sebagus-bagusnya hakim ya siapa adalah ada yang mengatakan telinganya bau. Ya, makanya jadilah hakim yang berani menegakkan kebaikan, berani menegakkan kebenaran. Bagaimanapun juga seorang hakim yang telah mendapatkan uang suap, dia mungkin dapat berbuat adil, tidak mungkin yang disuap. Ia akan membolak-balikan supermasi hukum, aplikasi akan ke perundangan-undangan yang digunakan, merupakan hasil buatan manusia, mudah sekali baginya untuk mengutak-ngatiknya sesuai dengan kehendaknya. Lama kelamaan masyarakat, terutama golongan kecil, tidak akan percaya lagi kepada para penegak hukum. Mau percaya lagi. Nanti akan ada yaumal la dzilla illa dzilluhu, akan ada zaman yang sudah tidak percaya lagi sama pejabat, kepada atasan, dikarenakan tadi banyak bohongnya. Zaman Rasul baginda Nabi Muhammad SAW memiliki sidik amanah patona tabligh. Maka 24 bulan 24 hari 2 bulan 4 hari 2 Rasul baginda Nabi Muhammad SAW selesai menyampaikan agama dengan akhlak, dengan kejujuran beliau. Maka sebagai figur kita jangan berbohong, jangan berbuat dosa, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang perbuatan tersebut, bahkan menggolongkan sebagai salah satu dosa besar. Dosa besar mau menyuap itu ya. Dosa besar itu 1 bunuh diri, menyuap, zina, menyakiti orang tua, syirik, terus lagi bunuh diri, dosa besar itu. Yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, karena perbuatan tersebut tidak hanya melecehkan hukum, tetapi lebih jauh lagi melecehkan hak seorang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu seorang hakim berkenan tidak menerima perbuatan apapun dari pihak penampar sehingga gajinya sebagai hakim. Untuk mengurangi perbuatan suap menyuap dalam masalah hukum, jabatan hakim lebih utama diberikan kepada mereka yang berkecukupan daripada dijabat oleh mereka hidupnya serba kekurangan. Jadi harus cukup. Jadi orang yang ngambil hakim itu harus orang yang serba kecukupan, serba ada, biar tidak disuap. Apa sih artinya harta banyak kalau terlaknat? Apa sih artinya jabatan kalau jabatan itu untuk bukan ibadah ke Allah? Apa sih artinya banyak rumah? Yang jelas rumah kita kembali kepada tanah yang ditinggalkan. Harta yang paling hebat masukkan ke dalam membuat panti asuhan, panti jompo, ngasih anak yatim, buat pesantren, masjid di mana-mana. Itu harta yang bagus. Sebenarnya suap menyuap tidak hanya dilarang dalam masalah hukum saja, tetapi dalam berbagai aktivitas dalam kegiatan dan beberapa sedikit bersifat umum seperti dalam hadis. Tadi kita bicarakan hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Rawi Tirmidzi an Abdullah bin Umar, an Ibnu Abdullah bin Umar,
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murdasi, rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah Amr Rasulullah bersabda melaknat penyuap dan orang yang disuap, dilaknat itu, ya. Itu bagian Nabi. Hadis Imam Tirmidzi. Misalnya dalam penerimaan tenaga kerja, masuk tenaga kerja ya disuap dulu. Uang waktu bukan pada profesionalisme dan kemampuan, hal itu diyakini akan merusak kualitas dan kuantitas hasil kerja. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa pekerjaan tersebut tidak mampu melaksanakannya pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, sehingga akan merugikan rakyat. Begitu pula suatu proyek atau tender yang didapatkan melalui uang suap yang disuap di neraka, ya. Terus takut. Dengan demikian, kapan dia dunia mana saja uang suap itu menyebabkan kerugian. Sangat disayangkan, suap menyuap dewasa ini seperti sudah menjadi penyakit menahun yang sangat sulit untuk disembuhkan. Bahkan disinyalir sudah budaya segala aktivitas baik yang berskala kecil maupun besar tidak terlepas dari suap menyuap. Dengan kata lain, sebagaimana diungkapkan M. Quraisy Shihab 33, M. Quraisy Shihab, Lentera Hati, Obcit, halaman 297. Masyarakat telah melahirkan budaya yang tadinya munkar tidak dibenarkan dan menjadi ma'ruf, dikenal baik apabila berulang-ulang dilakukan. Banyak yang ma'ruf pun dapat menjadi munkar bila tidak lagi dilakukan orang. Seperti itu. Menurut Muhammad Ibnu Ismail Al-Ghalayi, suap dibolehkan dalam rangka memperoleh sesuatu yang menjadi haknya. 34 di sini. Lustage, ya, atau untuk mencegah dari kejoliman baik yang akan menimpa dirinya maupun keluarganya. Hal itu didasarkan pada pendapat bagaimana tabi'in bahwa boleh melakukan suap jika takut tertimpa zalim, baik terhadap dirinya maupun keluarga. 35. Lihat Ahmad Sahih, ya salunaka fi adika wal khawda berat, itu dalil jalali dan 1 juz 51 halaman 172. Ada menurut Imam Asy-Syaukani, sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat ditaksis. Namun demikian dalam Islam adalah kaidah ad-daruratu tubihul bil mahdhurah. Kemudaratan membolehkan sesuatu yang membahayakan. Usul fikihnya gitu. Dengan demikian, jika tidak ada jalan lain baik seorang untuk menjaga dirinya dari kerusakan kecuali dengan melakukan suap, ia boleh melaksanakannya. Menurut Al-Quraisy Shihab, argumen para ulama di atas tidaklah jelas, tetapi tepatnya kemarin ketika itu mirip dengan keadaan pada masa sekarang. Tampaknya saat itu budaya sogok menyogok telah menjamur. Akan tetapi menunjukkan Asy-Syaukani mengingatkan bahwa pada dasarnya agama tidak membolehkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari seorang kecuali dengan hati yang tulus, seperti itu. Ar-Rasul murtasi binar, jaga boleh ya. Dalam Islam suap menyuap termasuk pelanggaran berat. Tidak boleh menyuap. Ar-Rasul wal murtasi binar, tidak boleh menyuap. Yang disuap masuk ke dalam neraka dua-duanya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah muliakan dan berikan kesehatan, dan Allah berikan kemampuan untuk terus kita istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Azanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan korupsi dan kolusi, larangan korupsi.